Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendesain sebuah wawancara ya. Jadi wawancara ini salah satu metode untuk mencari data yang umum digunakan terutama dalam penelitian kualitatif ya. Dan terkadang penelitian kuantitatif juga menggunakan interview untuk sebagai alat untuk mendapatkan data itu. Tetapi biasanya interview itu digunakan dalam penelitian kualitatif ya. Oke. Jadi interview itu apa? Interview itu ya sebuah cara untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara ya, interview kepada responden yang kita kehendaki. Jadi wawancara ini menjadi salah satu alat utama seorang peneliti kualitatif, yang mana peneliti itu bisa melakukan elaborasi dan sebagainya yang biasanya cenderung fleksibel ya. Bagaimana interview itu dilaksanakan. Nah, itu terkait dengan nanti apa yang disebut sebagai sebuah tipologi dari wawancara itu. Sekarang jenis-jenis interview. Sebelum masuk ke jenis-jenis interview, perlu disampaikan bahwa pemilihan responden itu juga cukup krusial ya, karena dalam penelitian kualitatif biasanya menggunakan yang namanya purposive sampling. Jadi tidak semua orang diwawancarai ya, tetapi ada aktor-aktor yang dipilih atau selected ya untuk jadikan responden. Itu yang dimaksud purposive itu adalah yang kira-kira mewakili. Jadi misalkan sebuah sekolah, kira-kira siapa yang bisa mewakili pendapat sekolah itu. Tentu yang pertama misalnya kepala sekolah, kemudian kepala TU, kemudian staf, kemudian mungkin pembantu umum. Mungkin kalau dalam konteks negara ya, mungkin bisa jadi menteri, kemudian staf, kemudian peneliti senior, itu bisa. Jadi beberapa responden itu bisa kita pilih tergantung sejauh mana kita memerlukan data itu. Kemudian kita mengenal namanya snowballing. Snowballing artinya jika wawancara ini kira-kira jawabannya sama, yaitu akan kita tanggap ini sudah cukup wawancara itu. Tidak ada batasan yang baku ya terkait berapa responden yang diperlukan dalam wawancara, misalnya terutama kualitatif ya. Itu tergantung keperluannya. Oke, yang pertama structured interview. Jadi structured interview ini adalah consists of series predetermined questions that all interviewees answer the same order. Data analysis usually tend to be more straightforward because researcher can compare and contrast different answers given the same questions. Jadi structured interview ini adalah pertanyaannya sudah disusun lebih dahulu. Nah, pengalaman saya biasanya responden itu juga akan meminta dulu ya, kira-kira ada enggak daftar wawancaranya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa dikategorikan dalam structured interview. Nah, jadi dalam structured interview ini dia harapannya responden akan memberikan jawaban yang sejalan dengan penelitian yang akan kita angkat itu. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, dan ini juga pernah saya lakukan, interview yang bersifat structured ini ya sekarang kita bisa menggunakan misalkan Zoom, video call, telepon, atau saya pernah melakukan interview hanya dengan email, dan itu bisa dijadikan wawancara. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud interview di sini saya kira sudah semakin fleksibel ya, tidak harus face to face interview.
karena sekarang platformnya sudah berkembang jauh. Nah, structured interview ini dikatakan cenderung digunakan oleh kuantitatif. Iya, betul. Jadi kuantitatif menggunakan itu karena pertanyaan sudah baku ya, 4 atau 5, dan akan dilaksanakan beberapa tergantung respondennya. Tetapi di dalam kualitatif juga menggunakan structured interview. Nah, ini yang lebih fleksibel. Jadi unstructured interview itu pertanyaan boleh di list terlebih dahulu, atau juga flowing ya, artinya mengalir ketika wawancara itu berlangsung. Nah, jadi open-ended question. Jadi menanyakan pendapat, kemudian argumen, itu bisa dilakukan menggunakan unstructured interview. Jadi unstructured interview ini boleh berpandukan kepada list daftar pertanyaan itu, atau mengalir sesuai tema penelitian itu. Jadi kalau bisa kita katakan ya, kita tergantung respondennya ya. Kalau respondennya kira-kira mungkin kaku, kemudian formal, ya kita prefer menggunakan structured interview. Tapi jika responden kira-kira fleksibel, yaitu bisa kita mengelaborasi sendiri. Nah, ini juga semi-structured interview. Semi-structured interview ini artinya juga hampir sama. Jadi pertanyaan boleh juga disusun atau kemudian tidak digunakannya. When comparing it to an unstructured interview, the researcher has more control over content. Jadi kalau unstructured interview itu sebetulnya betul-betul free flowing ya, artinya peneliti bisa fleksibel. Yang semi structured ini yang kita bisa menggunakan daftar wawancara itu, tetapi sebisa mungkin alur pembicaraan atau wawancara itu masih dalam koridor daftar pertanyaannya. Nah, ini bedanya semi structured. Nah, secara teori memang begini ya. Jadi structured itu untuk penelitian bersifat deskriptif, jadi hanya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan semi structured dan unstructured ini cenderung bersifat explanatory atau penelitian awal, explanatory. Walaupun ini tampak kaku ya, artinya structured itu hanya untuk penelitian deskriptif dan explanatory, semi structured untuk penelitian explanatory, dan unstructured untuk hanya exploratory saja. Tetapi pada dasarnya ketika kita melakukan wawancara itu sangat dinamis ya, artinya ada faktor-faktor, misalkan kondisi responden, kemudian situasi dan kondisi wawancara itu sendiri. Jika moodnya bagus, saya kira terkadang responden justru akan memberikan informasi yang lebih. Itu kelebihan dari wawancara. Kalau kuesioner ya itu saja yang didapat, tetapi di dalam wawancara itu terkadang akan mendapatkan informasi-informasi yang terkadang tidak terduga. Kemudian karakteristiknya dalam interview kualitatif itu ya apa yang menjadi patokan di dalam daftar wawancara itu. Jadi provide face-to-face interaction. Nah, kembali ke tadi. Jadi platformnya sekarang sudah semakin dinamis. Ya, ini secara teori begini, tetapi secara praktek sekarang sudah semakin berkembang. Ada yang mengatakan ini face-to-face itu bisa fleksibel untuk mengurangi konflik. Ya betul. Tetapi jika kita kebetulan mendapatkan responden yang bagus, saya kira tidak ada masalah. Nah, ini platform-platform yang saya kira sekarang sudah semakin berkembang. Jadi yang namanya wawancara itu sekarang selain platformnya juga semakin luas,
tipe-tipe wawancaranya juga kita bisa pakai beragam. Mungkin kita satu persatu wawancara atau personal interview, phone interview, tetapi dengan kita menggunakan misalkan FGD itu lebih efektif. Dan FGD-nya saya kira sekarang misalkan menggunakan Zoom itu sudah juga bisa. Artinya dalam FGD itu kita seolah-olah bisa mewawancari lebih banyak responden dalam satu waktu. Artinya ada efisiensi ya, efisiensi waktu, efisiensi biaya. Sehingga kita di dalam satu forum itu kita bisa melakukan wawancara yang semacam diskusi ya, tapi sebetulnya itu wawancara. Itu bisa kita gunakan. Kemudian kriteria wawancara. Nah, ini saya kira sebagai seorang peneliti kita sudah menjadi kewajiban ya kita untuk menguasai materi. Tapi in case kita memerlukan misalkan research assistant, maka kriteria-kriteria ini perlu untuk dimiliki. Karena dalam penelitian misalnya kuantitatif yang berbasis interview, ya mungkin kita tidak sendirian ya melakukan penelitian itu, tapi kita bisa meng-hire atau menyewa atau dibantu asisten peneliti yang mempunyai kriteria-kriteria seperti itu. Nah, kelebihannya ya detail ya, wawancara itu tadi ada informasi-informasi yang kira-kira kadang tidak ada di dalam literatur. Itu yang kemudian menjadi grounded teori. Kelemahannya ya memerlukan waktu, wawancaranya kadang lama, kemudian kita harus mondar-mandir, respondennya mungkin kurang kooperatif dan sebagainya. Kemudian dalam aspek ini ya saya kira interview itu menjadi salah satu metode yang sangat penting ya, karena di dalam interview itu kita bisa menemukan fakta-fakta yang kemudian bisa memperkuat argumen kita, yang secara kuantitatif mungkin tidak ada, tetapi secara kualitatif bisa kita sampaikan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teknik-teknik wawancara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.